Pemirsa, polemik revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terus menjadi bola liar di masyarakat. Muncul kesan ada permufakatan antara legislatif dan eksekutif untuk mengobok-ngobok lembaga MK dan menyandra para hakimnya lewat sejumlah pasal kontroversial yang pada akhirnya melemahkan MK sebagai anak kandung reformasi. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Menggergaji Mahkamah Konstitusi, bersama saya Valentinus Reza. Menggergaji Mahkamah Konstitusi. Banyak yang curiga telah terjadi permufakatan antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk mengobok-obok Mahkamah Konstitusi. Kecurigaan itu mulai terkuak saat Komisi 3 DPR dan pemerintah bersepakat untuk kembali merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau MK. Payung hukum tentang MK sebenarnya sudah 3 kali berubah, yakni menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Hanya saja, perubahan terakhir kali ini lebih menggelikan. Kesepakatan antara anggota Komisi 3 DPR dan Menko Polhukam Hadi Cahyanto seakan menjadi sebuah rapat permufakatan gelap. Pihak pimpinan DPR memang membantah pembahasan berlangsung diam-diam. Akan tetapi, sejumlah anggota Komisi 3 DPR justru mengaku tidak mengetahui rapat yang menyepakati untuk membawa revisi Undang-Undang MK ke rapat paripurna DPR. Apalagi rapat berlangsung di masa reses DPR, sehingga banyak anggota dewan masih berada di daerah pemilihan masing-masing atau melakukan kunjungan kerja. Rapat tertutup itu juga berjalan lancar secepat kilat. Hanya butuh sekitar 15 menit untuk melahirkan kesepakatan dua lembaga negara tersebut. Selain proses yang tertutup, isi draft rancangan undang-undang itu juga tidak kalah menggelikan. Seperti munculnya ketentuan masa jabatan hakim konstitusi selama 10 tahun dan dievaluasi tiap 5 tahun oleh lembaga pengusul mereka, yakni Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung atau MA. Sehingga nasib dan keberlanjutan hakim konstitusi semakin bergantung pada kebaikan hati dari lembaga pengusul. Selain itu, DPR dan pemerintah juga berupaya memasukkan unsur pemerintah dan DPR ke dalam Majelis Kehormatan MK atau MK-MK. Adapun saat ini MK-MK terdiri dari hakim MK, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan pakar hukum. Kekuatan politik di DPR yang mendukung pasti berupaya menarasikan revisi Undang-Undang MK adalah hal wajar dan diperlukan demi perbaikan institusi MK. Akan tetapi, sangat sulit untuk tidak mengatakan revisi kali ini kental dengan adanya upaya menyandra para hakim konstitusi. Apalagi ada jurisprudensi pencopotan Hakim MK Aswanto pada 29 September 2022. Kala itu, Ketua Komisi 3 DPR dari PDIP Bambang Wirianto alias Bambang Pacul dengan gagah berani mengungkapkan pencopotan Aswanto sebagai hakim konstitusi merupakan keputusan politik dan kinerja Aswanto dianggap mengecewakan. Akan tetapi, kinerja mengecewakan bukan karena Aswanto sering bolos atau malas bekerja. Aswanto dianggap mengecewakan karena menganulir undang-undang produk DPR termasuk Undang-Undang Cipta Kerja pada 2021. DPR seakan memiliki logika seorang calon hakim konstitusi harus berutang budi terhadap lembaga pengusul, sehingga ketika sudah menjabat sebagai hakim konstitusi, mereka harus membalas jasa dengan membebek kepada ketiga lembaga pengusul, yakni DPR, pemerintah, dan MA. Padahal kemerdekaan dan independensi hakim konstitusi ialah nyawa MK. Sebagai pengawal dan penafsir tunggal konstitusi, bebas dari intervensi manapun merupakan syarat mutlak hakim MK. Maka, ketika MK membatalkan peraturan perundangan yang dianggap berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu artinya institusi MK memang bernyawa. Kalau ada ketakutan bahwa MK akan melenceng dari garis ketentuan, bukankah sistem pengawasan terhadap hakim sudah ada? Bukankah kehadiran sejumlah lembaga seperti MK-MK,
Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan lembaga lainnya bisa menjadi pagar hidup agar MK tetap berada di rel yang benar. Sudah saatnya kekuatan politik mau ikhlas untuk berbagi kekuasaan. Biarkan lembaga-lembaga yang ada bekerja sesuai kewenangannya. Jangan sibuk mengurus lembaga lain, padahal kinerja diri sendiri masih bertumpuk masalah. Ya, menggergaji Mahkamah Konstitusi, itulah tema editorial malam kita hari ini. Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Selamat malam Mas Arief, apa kabar? Malam Reza. Iya, ini kan orang jadi bertanya-tanya ya Mas Arief, syahwat politik apa lagi ini? Karena revisi Undang-Undang MK ini kan dianggap bisa melemahkan independensi MK, lalu juga ini dibahas di masa reses. Sepertinya niat sekali begitu kan, secara senyap seperti ini. Mas Arief bagaimana melihat ini? Ya, kita harus bahkan wajib menanamkan sebuah pemahaman kepada publik, kepada rakyat. Bahwa apabila ini kita biarkan, kita akan berhadapan dengan sebuah pintu yang amat sangat berbahaya bila dibuka. Dan berbahaya buat siapa? Berbahaya buat demokrasi. Dan kalau saja ini semua akan berlangsung, kita akan mendapatkan sebuah situasi di mana perlahan demi sangat lambat tanpa kita sadari, kita akan mengucapkan selamat tinggal pada pembagian kekuasaan di dunia yang demokratik, yang modern, trias politika. Kekuasaan kehakiman, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, ini semua akan saling terkooptasi dan bahkan akan lebih buruk lagi apabila salah satunya seperti eksekutif akan menjadi penguasa dalam sebuah percaturan yang seharusnya sama-sama imbang dan independen. Kalau misalnya kita sekarang lihat undang-undang yang sekarang baru saja disetujui bahkan diparipurnakan, kita melihat bahwa yang disasar itu adalah peran para hakim konstitusi. Di situ diperlihatkan bahwa mereka dari 15 tahun menjadi 10 tahun dan setiap 5 tahun itu direview kembali, dikembalikan kepada pihak yang mengusulkan dan baru bisa bertugas kembali setelah ada approval atau ada clearance dari pihak yang mengusulkan. Dan jadi ini banyak ada tawar-menawar politik seperti ini yang berbahaya tentunya. Dan ini membuat kedudukan hakim MK jadi tidak secure. Setiap 5 tahun mereka menghadapi berbagai macam cobaan apabila pengusul, dalam hal ini Presiden, DPR, dan MA tidak approve, tidak sesuai dengan apa yang pada akhirnya menjadi misi yang kita tidak tahu apa itu kepentingannya, itu pasti bisa diganti. Dan ini semua merupakan salah satu hal yang amat sangat membahayakan karena dalam hal ini, MK kan satu-satunya lembaga tunggal yang bisa melakukan reinterpretasi terhadap konstitusi kita. Jadi kalau reinterpretasi terhadap konstitusi kita itu ternyata tidak sejalan dengan apapun kepentingan politik jangka pendek, baik dari Presiden, DPR, atau MA, bahayalah itu. Dan itu merupakan titik atau pintu yang berbahaya apabila benar-benar kita buka nantinya. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Sufmi Dasko Ahmad dan Mardani Alisera. Berikut ini. Revisi Undang-Undang MK ini sudah dilaksanakan atau sudah dijalankan sejak tahun lalu, sejak Januari tahun 2023, dan sudah dibahas sampai dengan pembahasan tingkat 1 antara pemerintah dan DPR pada Desember 29 November 2023. Nah, karena sedang situasi mau pemilu dan lain-lain, dan juga waktu itu ada surat keberatan dari Menko Polkam untuk tidak segera disahkan, makanya pada waktu itu kami menunda sampai dengan jeda waktu selesai pemilu. Dan tidak ada terkesan diam-diam karena pada saat reses kemarin kita mengadakan rapat koordinasi dengan Menko Polkam yang baru, untuk kemudian Menko Polkam yang baru mempelajari substansi dan juga menyetujui hasil yang kita sudah ketok bersama antara pemerintah dan DPR pada 29 November 2023. Jadi sebenarnya tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang kemudian maksud-maksud lain, tapi itu memang sudah lama. Ini agak menarik karena kemarin waktu rapat teman Komisi 3 juga nggak tahu rapatnya gitu loh. Sehingga kita bilang bagaimana cerita, karena rapatnya kan sebelum
masuk reses gitu loh. Nah, iya, kasih ya. Iya, tadi Wakil Ketua DPR mengatakan tidak diam-diam kok. Tapi ada yang nggak tahu. Tapi ada yang nggak tahu juga. Ternyata ada pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang MK ini, Mas Arief. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Kalau kita bicarakan soal revisi Undang-Undang MK ini tidak pernah masuk daftar prolegnas, tapi toh dikebut begitu dengan cara yang bisa dikatakan lebih senyap begitu. Ini dampaknya apa jika hal-hal seperti ini terus dibiarkan di lingkungan DPR? Kita melihat bahwa di balik ini pasti ada motif ya. Di balik ini pasti ada berbagai macam kepentingan yang pada akhirnya nanti lama-lama kita akan terbuka sendiri untuk sampai kepada ini toh yang menjadi kepentingan tersebut. Jadi mungkin selama ini kita akan masih menghadapi misterinya, publik masih akan menebak-nebak. Tapi salah satu hal yang kita harus waspadai adalah jangan sampai lembaga tunggal yang bisa mereinterpretasi konstitusi, harus diingat loh Reza, yang namanya konstitusi itu adalah aturan main kita berbangsa. Jangan sampai itu dikooptasi, jangan sampai itu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik jangka pendek. Penguasa itu di Indonesia kan hanya cuma bisa 5 kali dan dipilih kembali 5 kali kemudian, hanya 10 tahun. Konstitusi harusnya merupakan sebuah aturan main berbangsa kita yang sampai kapanpun itu bisa akan hidup bersama kita. Jadi kalau misalnya kemampuan untuk bisa atau hak untuk mereinterpretasi konstitusi di lembaga tunggal ini bisa dipengaruhi oleh sebuah kepentingan-kepentingan jangka pendek, apa artinya ini? Ini pada akhirnya bisa merupakan sebuah aturan main berbangsa yang kita percayai bersama. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita amat khawatirkan apabila MK sampai menjadi subordinat dari presiden. Atau MK jadi subordinat dari DPR. Dan ini yang merupakan salah satu hal yang seharusnya kita berpegang teguh pada independensi hakim. Sementara posisi hakim dibikin amat sangat rawan dan amat sangat terintimidasi di sini. Dan itu merupakan salah satu hal yang menjawab pertanyaan Reza tadi, dampaknya ya seperti itu. Jangan sampai publik hanya dilibatkan ketika pemilu saja ya. Betul. Itu dia ya. Tapi nanti kita bahas lebih jauh lagi terkait dengan hal tersebut. Mas Arief, kita harus jeda dulu, editorial malam akan kembali sesaat lagi. Karena hakim itu beda dengan kepegawaian biasa gitu ya. Dia memang tidak dinilai putusannya kalau dia bisa saja melanggar etik dan hanya karena itulah misalnya dia diberhentikan, tapi dia tidak bisa dinilai misalnya berapa putusan yang dia hasilkan tahun ini misalnya begitu ya, atau putusannya baik atau tidak kan ukurannya siapa? Apalagi kalau MK nanti berarti kalau misalnya kan konsepnya sekarang itu 3 lembaga yang menyumbangkan hakim, 3 dari DPR, 3 dari Presiden, 3 dari MA, itu setelah 5 tahun akan bisa mengevaluasi apakah hakim itu diteruskan 5 tahun lagi atau tidak. Nah, bayangkan seandainya DPR merasa misalnya tersinggung karena terlalu banyak undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK, bisa saja dia bilang, oh kalau gitu 3 hakim yang dari DPR nggak mau saya teruskan deh, saya cari orang lain. Nah itu yang dikatakan merusak independensi kekuasaan kehakiman. Kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Arief. Mas Arief, jika memang independensi hakim MK semakin lemah begitu ya, bagaimana ini berdampak kepada pihak-pihak yang akan mengajukan judicial review begitu ya terhadap undang-undang yang memang belum sempurna? Ya, itulah Reza. Kita ini kan manusia itu penuh ketidaksempurnaan. Berikut juga produk-produk dari produk legislasi yang dihasilkan oleh para politisi di DPR. Banyak hal yang pada akhirnya itu akan bisa bertentangan dengan konstitusi atau perlu beberapa pemutakhiran yang pada akhirnya itu kembali lagi ke MK sebagai lembaga tunggal yang bisa mereinterpretasi apakah sesuatu hal itu inkonstitusional atau tidak.
Nah, dalam situasi seperti ini, kita misalnya kemarin saya contohkan adalah undang-undang penyiaran, di mana laporan-laporan investigatif kabarnya akan menjadi bagian yang akan dilarang, atau laporan eksklusif akan menjadi bagian yang akan dilarang, dan itu merupakan salah satu hal yang amat sangat mengkhawatirkan. Kalau misalnya sekarang kita memahami bahwa demokrasi modern itu tidak lagi ditopang oleh trias politika, tapi ada satu lagi, yakni lembaga pers yang akan menopang pilar keempat demokrasi. Pilar demokrasi. Apabila kewenangan-kewenangan tersebut di dalam undang-undang penyiaran sudah dicabut juga, ini merupakan salah satu hal yang amat sangat mengkhawatirkan. Jadi rencana-rencana atau bagaimana upaya publik ke depan untuk melakukan judicial review bisa amat sangat menjadi pertaruhan apabila hakim-hakimnya memang tidak lagi independen atau bahkan menjadi subordinat dari salah satu lembaga kekuasaan kita, bisa presiden atau bisa DPR. Ada 2 pasal ini yang dipermasalahkan ya, Mas Arief. Saya bacakan yang pasal 87 ini soal peralihan hakim MK. Pasal 87 ayat 1 menjelaskan hakim konstitusi yang telah menjabat 5 tahun tapi belum 10 tahun bisa melanjutkan jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga pengusul. Jadi revisi undang-undang MK ini ya memang by design seperti by design begitu ya untuk mengontrol MK. Betul. Dan yang paling penting adalah ujung tombaknya yang mereka kontrol ya ini hakim konstitusi. Dan ini juga Reza ternyata juga tersirat atau bahkan dengan sangat jelas itu dalam hal nanti kita menghadapi problem-problem terkait sama etika di MK-MK. Nah, ya kalau sebelumnya kita menghadapi keanggotaan majelis MK-MK adalah 5 orang. Pertama adalah 1 hakim MK, 1 anggota praktisi hukum, 2 orang pakar hukum, dan 1 tokoh masyarakat. Di draft yang sekarang yang kita hadapi adalah tetap 5, tetapi kita benar-benar bisa melihat apakah ada kepentingan atau tidak. Jadi 5 orang itu sekarang adalah 1 hakim MK, 1 usulan MK, 1 usulan DPR, 1 usulan MA, dan 1 usulan presiden. Jadi kembali lagi, para pengusul ini ingin menancapkan kuku cengkraman dari pengaruh mereka untuk sampai ke MK-MK. Gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah draft yang harus sekali lagi menghadapi challenge dari aspirasi masyarakat untuk pada akhirnya kita harus menggugah para politisi di DPR atau sekarang para penguasa baru yang akan dilantik bulan Oktober, Pak Prabowo, untuk bisa melihat apakah ini bisa mereka jadikan sebuah momentum untuk meluruskan kembali kekuasaan MK yang pada dasarnya kita sangat pegang, kita sangat kita sangat jadikan tempat bersandar agar konstitusi kita bisa kita amankan sampai kapanpun. Baik, nanti kita juga akan menghadirkan polling ya, seperti apa pendapat dari masyarakat terkait dengan hal ini. Usai jeda, tetaplah di Editorial Malam. Baik pemirsa, kita lihat polling berikut ini dari akun Instagram Metro TV dengan pertanyaan apakah pemerintah dan DPR seharusnya berfokus memperbaiki aturan sendiri daripada mengurusi MK. Ya, jawabannya 90% mengatakan ya, yang menjawab tidak hanya 10%. Sementara untuk akun X Metro TV juga serupa, walaupun tak sama, hanya berbeda dikit saja ini, sedikit saja yang mengatakan ya 73%, tetap dominan. Bahwa pemerintah dan DPR ini seharusnya berfokus memperbaiki aturan sendiri saja daripada mengurusi MK, Mas Arief. Jadi ke depan bagaimana publik mengawasi dan juga mengawal agar demokrasi kita itu tidak terus-menerus dibajak dan tentunya tidak menuju ke diktatoran. Yang pertama kita harus ingatkan bahwa proses pembahasan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang 12 2011 itu aspirasi publik dan bagaimana sekarang keikutsertaan publik dalam proses pembahasan itu harus dihormati dan harus ada.
Dan ini merupakan salah satu hal yang kita perlu ingatkan kembali pada legislator kita di Senayan, agar apapun yang pada akhirnya terkait dengan MK, apalagi apapun itu undang-undangnya, aspirasi publik dan keikutsertaan publik dan keterbukaan mereka untuk memperlihatkan tahapan demi tahapan pembuatan undang-undang ini harus prudent dan harus ada pertanggungjawaban publiknya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang juga kita harus ingatkan di sini. Namun yang paling penting kita harus jaga adalah independensi MK itu yang menjadi ujung tombak itu siapa? Yang menjadi ujung tombak adalah hakim. Yeah. Dan dalam situasi ini kita tidak melihat bahwa hakim itu bisa secure dalam hal melaksanakan tugas mereka. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus gugah, bahwa orang-orang seperti Saldi Isra, seperti Soehartoyo, seperti Eni Nurbaningsih, ini bisa menjadi orang-orang yang akan pertama kali pergi, pertama kali didepak dengan undang-undang seperti ini. Ya, baik. Yang jelas undang-undang dibuat untuk publik dan sudah seharusnya publik juga berpartisipasi dan tidak ada lagi ke hal-hal yang tertutup begitu ya. Betul. Dalam melakukan revisi undang-undang seperti ini. Terima kasih Mas Arief Suditomo sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam. Pemirsa, demikianlah Editorial Malam untuk hari ini. Saya Valentinus Reza mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.